Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat karya salib yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Hari ini kita boleh bersama-sama memperingati lagi hari kematian Yesus. Biarlah momen ini boleh terus mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Terima kasih kepadamu. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur engkau mengasihi kami dan engkau mati mencurahkan darahmu, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Bapa, kami bersyukur karena engkau berikan Yesus bagi kami. Yesus, kami bersyukur karena engkau mau mati bagi kami. Dan engkau bangkit bagi kami, beri kemenangan bagi kami. Dan engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Kami bersyukur karena semua engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus karena engkau yang membuat kami dapat menerima anugerah hidup kekal. Karena kami percaya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti bagikan yang serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Padaku tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi anakku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku
bersyukur. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat Yesus yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur sebab Kau mau mati bagi kami, menebus hidup kami, menyelamatkan kami, menghapus dosa-dosa kami. Yesus, kami bersyukur sebab Kau bangkit bagi kami di kemenangan. Yesus, kami bersyukur sebab Kau naik ke surga, Kau sediakan tempat bagi kami di rumah Bapa-Mu. Roh Kudus, terima kasih sebab Engkau yang membuat kami percaya kepada-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih buat karya keselamatan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau.
sangat baik. Tiada yang sepertimu. Kau satu-satunya. Engkau Allah yang kasih kami. Engkau Allah yang menerima kami apa adanya. Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Kau ampuni kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur buat karya salibmu. Kami bersyukur buat pengampunanmu. Kami bersyukur. Terima kasih.
hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ku tak mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat karya salib-Mu yang menembus hidup kami, yang menghapus dosa-dosa kami. Sebab itu kami mau terus hidup dalam kebenaran, karena Engkau sudah memerdekakan kami. Dan firman-Mu lah kebenaran. Sebab itu biarlah kami mau terus hidup seturut dengan firman-Mu, sesuai dengan firman, berpadanan dengan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, bawa kami pada seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Baik. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Baik, sebelum kita ibadah Jumat Agung pagi hari ini, kita bersyukur diberi kesempatan untuk untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita masuk ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-38 dengan perikop Yehuda dan Tamar. Saya bacakan ya, ayat ini cukup panjang. Pasal ayat yang pertama, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Disitulah Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Syuha. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Ayat kelima, kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Perikop ini
kalau dalam pasal yang ke-37 itu menceritakan keturunan dari anak-anak Yakub, ya, ada 12 anaknya, ya, dan bicara khusus tentang Yusuf. Nah, di ayat ke-38 ini berbicara khusus tentang Yehuda dan Tamar. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Yehuda itu meninggalkan saudara-saudaranya. Artinya dia pergi, ya, meninggalkan artinya berpisah daripada saudara-saudaranya, ya, dan di situ dia uh, mendapatkan istri, dan dikatakan bahwa istrinya itu adalah seorang perempuan Kanaan. Artinya Yehuda memisahkan diri, dia tinggal di Kanaan, tidak tinggal bersama dengan keluarganya, bersama orang tua maupun dengan ke-11 kakak dan adik-adiknya. Ya, dan kita tahu di situ bahwa Yehuda, ya, dia mempunyai 3 orang putra, ya. Putra yang pertama itu bernama Er, yang kedua bernama Onan, dan yang ketiga bernama Shelah. Di ayat ke-6 saya bacakan, sesudah itu Yehuda mengambil Er, anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinilah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa ia bukan mempunyai keturunan, nanti sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Ya, jadi di ayat yang kelima ini dikatakan, di ayat yang keenam, bahwa Yehuda mencarikan jodoh kepada anaknya yang paling tertua, yaitu Er. Nah, namun berjalannya waktu, ya, Er, ya, yang beristrikan Tamar, ya, dia tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan marah, dan kita tahu bagaimana kisahnya. Pada akhirnya Er ini meninggal. Nah, di kisah selanjutnya dikatakan bahwa uh, Yehuda, ya, dia menjalankan tradisi di sana, ya, tradisi orang Yahudi. Kita kenal ada istilahnya yang namanya pernikahan lafrat. Artinya apa? Artinya jika seorang janda tanpa anak yang ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak boleh menikah dengan orang lain kecuali keluarga dari mantan suaminya, ya. Jadi dikatakan bahwa Yehuda berkata kepada anak yang kedua, hampirlah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Artinya ketika Er meninggal, maka Yehuda berpikir untuk menyambung garis keturunan dari Yehuda ini, menikahkan anaknya yang kedua yaitu Onan dengan istri kakaknya yaitu Tamar. Kita tahu bagaimana Onan, dia taat dengan aturan yang diberikan kepadanya, dia tetap menikahi, ya. Kalau dari awal memang dia nggak suka, tentunya dia menolak, ya. Tetapi Onan justru dia menyanggupi dan dia menerima. Nah, tetapi apa yang dilakukan, ya, dilakukan, dia hanya menjalankan tradisi, ya, tapi dia tahu bahwa kalau dia memberikan keturunan kepada Tamar, uh, pada ujung-ujungnya itu bukan keturunan dari dia, ya, dan itu pun dilihat jahat di mata Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana Onan pun diambil nyawanya oleh Tuhan karena dia seperti apa ya, kalau kita bilang ya sebenarnya dia menjolimi istrinya sendiri begitu, ya. Di ayat ke-10, di ayat ke-11 saya lanjutkan. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu,
tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku ini, Sheila, ya kita tahu bahwa anaknya pada saat itu masih kecil, supaya anakku ini besar, sebab pikirannya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timah kepada orang-orang yang menggunting bulu dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Kita tahu bahwa seharusnya kan memang Tamar ini dijodohkan dengan anaknya yang paling kecil, ya. Nah, tapi kita tahu bahwa dalam kisah ini anaknya yang terakhir itu masih kecil, jadi tidak mungkin menikahi suami dari anaknya yang pertama dan kedua. Tetapi ada satu hal yang kita lihat di sini, Yehuda memakai logikanya, ya. Dia melihat ketika anak yang pertama menikah dengan Tamar meninggal, anaknya yang kedua meninggal, dia berpikir jangan-jangan ini anaknya yang ketiga pun meninggal, ya. Dan anehnya justru kenapa kok Tamar disuruh balik kepada orang tuanya, ya kan? Sebenarnya ada rencana-rencana yang sebenarnya kurang baik di balik itu, ya. Dia berpikir, dia memakai logikanya, tradisi, tapi dia coba, tapi meninggal, kehilangan kedua anak-anaknya, dan dia berpikir dia tidak mau kehilangan ketiga anak-anaknya dan tidak memperoleh keturunan. Dan kita tahu ini dosa yang tersembunyi yang sebenarnya kalau kita baca nanti akan terkuak sendiri, ya. Bagaimana sebenarnya Yehuda dia mensiasati menantunya sendiri, dan pada akhirnya nanti dosa ini bisa berbalik kepada dia sendiri, ya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anak Shelah itu besar. Nah, kita tahu nanti dalam kisahnya setelah Shelah menjadi besar, ya, Shelah pun Yehuda pun tidak menyerahkan Shelah kepada Tamar, ya. Nah, kita tahu bahwa dalam tradisi yang dikatakan sebagai lafrad, seorang janda, ya, ketika dia menjalankan sebuah semacam perjanjian lafrad, maka seumur hidupnya dia tidak boleh menikah dengan pria lain. Artinya memang ini kejam sekali, ya. Anaknya yang kecil dijanjikan untuk diberikan sebagai pengganti suaminya, dia harus memakai tanda kerudung kemana-mana, ya, tapi tidak boleh menikah dengan orang lain dan disuruh balik kepada orang tuanya. Di ayat ke-12 dikatakan, berjalannya waktu sampai kepada istri dari Yehuda ini meninggal, ya. Di ayat ke-13 saya bacakan, ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuanya sering jalan ke Timah untuk menggunting bulu dombanya, maka ditinggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enanaim, yang di jalan Timah, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar, dan tidak diberikan juga kepada Shelah untuk menjadi istrinya, ya. Jadi kita lihat bagaimana siasat dari Yehuda ini, dia tidak berpikir untuk menyerahkan Shelah kepada Tamar. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal karena dia menutupi mukanya. Lalu pergilah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kuberikan kepadanya jika engkau menghampiri aku? Jadi kita lihat bagaimana kisah ini, ya. Jadi apakah ini tanpa sepengetahuan dari Yehuda, ya. Cuman satu hal yang kita tahu bahwa sejak kematian dari istrinya, ya, jadi mungkin ini nggak tahu, ya, apakah memang Yehuda itu menghampiri untuk melampiaskan hawa nafsunya karena dia tidak punya istri, ya. Memang pada zaman itu kita tahu bahwa di Kanaan, ya, terdapat kuil penyembahan dewa-dewa yang mereka itu mempunyai tradisi bahwa di sana itu ada yang namanya
perzinahan, ya. Jadi yang terkenal dengan dewa di Kanaan itu adalah dewa perzinahan. Sebelum mereka beribadah, di kuil itu disediakan laki-laki atau perempuan untuk melakukan hubungan yang asusila, ya. Dan kita tahu bahwa Yehuda memang tidak datang ke kuil itu, tapi dia memilih memisahkan diri dari keluarganya dan dia tinggal di Kanaan. Dan sepertinya kalau saya menangkap bahwa Yehuda pun sudah serupa dengan orang Kanaan, dan kita tahu bahwa orang-orang yang ada di kuil yang bertugas untuk melakukan perzinahan dengan orang-orang atau jemaat yang ada di sana, dia melakukan sebuah pekerjaan sampingan. Di luar dari kuil itu, dia melakukan tindakan asusila, hal-hal yang melanggar hukum. Dan kita tahu bahwa Yehuda ini tidak sepenuhnya apa ya, kalau kita bilang mungkin agak ugal-ugalan setelah istrinya meninggal, dia mencari perempuan di luar ya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Dan kita lihat di sini bahwa Tamar dia mengetahui, ya bukan dia nggak mengetahui. Kita lihat di sinilah sebenarnya Tamar pun dia tahu mertuanya tidak menyerahkan anaknya Sheba, dia mulai mengatur siasat, ya ingin menjebak mertuanya sendiri, ya. Di ayat 16 dikatakan, lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Ya kita tahu kalau Yehuda tahu dia tidak akan melakukan hal itu ya. Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya di ayat ke-17, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai aku mengirimkan kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu. Lalu diberikanlah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampiri perempuan itu dan mengandung daripadanya. Ya, jadi mungkin sebelum kegiatan perlakuan yang asusila ini terjadilah yang namanya transaksi jual beli. Ya, mungkin pada waktu itu nggak ada uang, mau bayar pakai uang, dan pada akhirnya nanti kita tahu bahwa transaksi ini dibayar dengan hewan. Ya, artinya sebelum ada kesepakatan mereka melakukan asusila ini, sepakat dulu bayarnya pakai apa begitu ya. Dan kita tahu bahwa Tamar mensyaratkan dia minta supaya ditinggalkan tongkatnya dan kalung. Ya, itu semacam materai tanda kalau orang-orang tertentu yang punya jabatan atau mempunyai posisi tertentu, mereka mempunyai tongkat dan dikatakan kalung. Ya. Di ayat ke-19 saya bacakan, bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditinggalkannya telekungnya, artinya selama dia melakukan tradisi kesepakatan laparan ini kan mereka perempuan janda tidak boleh melepaskan ya dia punya tadi dikatakan kain telekungnya ya, dan dia melepaskan ya. Kita lihat ini secara diam-diam karena nggak boleh secara terang-terangan ya dari Tamar atau seorang janda melakukan hal seperti itu. Dan kita tahu pada akhir kisah ini ya Tamar mengandung anak dari mertuanya. Bapak Ibu, kalau kita baca ya cerita seperti ini, kita lihat bagaimana betapa jujurnya Alkitab menceritakan. Ya, kalau saya pada waktu itu masih hidup, saya nggak mau tulis ini ya. Ini aib yang luar biasa. Kenapa? Kenapa perlu ini dituliskan? Kita tahu bahwa Yehuda, ya kita tahu ini kan dosa yang paling menjijikkan sekali ya, yang harusnya orang lain nggak perlu tahu. Nah, tetapi kenapa juga Alkitab tulis hal-hal yang seperti ini? Ya, nah kembali lagi bahwa Alkitab itu Alkitab yang sangat jujur, ya menceritakan dosa-dosa sekecil apapun Alkitab tulis. Ya, saya teringat dengan slogannya Pria Sejati, dosa adalah dosa dan dosa bukanlah sebuah masalah. Artinya tidak ada hal yang harus ditutupi dari dosa ini.
Ya, Tuhan sangat membenci yang namanya dosa. Dosa sekecil apapun dituliskan di sini. Jadi kembali, sebenarnya Alkitab ini bukan bicara tentang betapa hebatnya Yusuf, bukan betapa bobroknya Yehuda, tapi ini berkisah tentang Tuhan. Hal apa yang Tuhan lakukan dengan dosa yang seberat ini? Ya, dosa yang luar biasa memalukan dalam sejarah Alkitab. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Yehuda ini adalah garis keturunan dari Tuhan Yesus. Kita tahu banyak agama-agama seberang yang menyerang bahwa Tuhan Yesus itu keturunan dari pelacur. Ya, apa yang dilakukan oleh Tamar itu sangat Tamar dan mertuanya ya. Ini nggak mungkin Tamar melakukan itu kalau nggak ada sebab. Justru mertuanya lah yang pertama kali melakukan siasat seperti ini, sehingga menantunya pun membalas hal yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh mertuanya. Ya, nah kita lanjut. Lalu berkatalah Yehuda, ayat 23, biarkanlah barang-barang itu dipegangnya supaya jangan menjadi buah olok-olokan orang. Sungguhlah anak kambing ini telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahwa telah mengandung dari persundalan, lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Jadi kita tahu berjalannya waktu, Tamar mengandung anak dari mertuanya, lalu Yehuda mengirim anggota, maksudnya orang-orang pekerja dia, karena dia mendengar bahwa Tamar mengandung, hamil. Lalu bertanya siapa suaminya. Bukankah sebenarnya Tamar terikat dengan perjanjian lafra tradisi Yahudi tadi? Lalu utusan itu datang mencari Tamar ke rumah orang tuanya. Dan kita tahu bahwa Tamar tidak ditemukan. Ya. Di ayat ke-25 dikatakan bahwa di waktu perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya, mengatakan dari laki-laki yang punya barang itu, inilah aku mengandung, juga dikatakan periksalah siapa yang mempunyai cap materai dari kalung tongkat itu. Ya, kita tahu bahwa ketika mereka menemukan Tamar dan bersikeras menanyakan dari manakah anak yang dikandung dari Tamar, Tamar memberikan tanda, yaitu tongkat dan kalung itu. Lalu mungkin pegawainya Yehuda mengatakan, loh, ini sepertinya punya bos besar kita ini. Ini gimana bos besar kita ini ya? Lalu mereka datang kembali kepada Yehuda. Dan luar biasanya yang kita tahu ya, ini yang sangat menentukan. Ya, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Ya, ketika pegawainya menyampaikan bahwa mereka diberikan tongkat dan kalung itu, kita tahu bahwa respon dari Yehuda, dia tidak berklik, dia tidak membela diri, tetapi dia mengatakan perempuan itulah yang benar, ya, karena aku tidak menyerahkan Shelah, anakku yang paling kecil itu kepadanya sebagai suaminya. Dan kita tahu bagaimana disinilah titik baliknya ketika Yehuda disampaikan dosa atas menantunya ini, ya, dikatakan bahwa sebenarnya dia menyesal dan dia tidak lagi melakukan hal itu kepada Tamar. Bapak Ibu, sebenarnya saya bertanya-tanya sebenarnya ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang menyebabkan Tuhan memilih Yehuda? Ya, setelah kita baca mulai dari kitab Kejadian, dimulai dari Adam, ya, lalu kepada Esau, kepada Kain dan Habil, ya, terus lari kepada Esau dan Yakub. Dalam sejarah Alkitab, dialah orang yang pertama kali
mengakui dosa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memilih Yehuda sebagai penerus, ya, penerus garis keturunan keselamatan. Bukankah sebenarnya Yusuf sebenarnya yang lebih pantas untuk mendapatkan itu? Tapi kadang kita lihat ya bagaimana Tuhan tidak memilih orang baik, tapi dia memilih orang yang luar biasa ugal-ugalan, tetapi ketika dia bertobat, Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan, Tuhan yang penuh dengan pengampunan, segala macam pengampunan dia miliki, dan sepertinya Tuhan tidak melihat betapa besar dosa kita, betapa hancurnya hidup kita, tidak melihat masa lalu kita. Ketika kita berespon benar, ketika Yehuda mau bertobat, ya, luar biasa, ya, Tuhan mengampuninya, dan janji Tuhan, kita tahu bagaimana Tuhan itu mengikat dirinya, bukan kita yang mengikat, tetapi Tuhan yang mengikat dirinya, ya, sehingga kita tahu bagaimana ceritanya, dia akan memberkati Yakub, dari sinilah garis keturunan Israel, ya, sekalipun Yehuda yang hancur-hancuran, tapi ketika dia bertobat, justru dia yang dipilih. Lalu bagaimana dengan Yusuf? Ya, kita lihat bahwa bukan dari garis keturunan Yusuf yang meneruskan keturunan dari juru selamat kita ini datang, tetapi Yusuf tetap mendapatkan upahnya ketika anaknya Efraim dan Naftali, ya, sekalipun mereka ini anak dari Yusuf, ini menjadi penerus dari ke-12 suku, ya, ke-12 suku yang boleh dikatakan anak-anak Yusuf ini menjadi sejajar dengan paman-pamannya, ya. Nah, itulah upah yang diterima oleh Yusuf. Nah, apa sebenarnya pembelajaran yang bisa kita dapatkan di sini? Ya, kita lihat bagaimana Tuhan, ya tadi dibilang bahwa ini bukan bicara tentang Tamar dan mertuanya, tapi ini bicara tentang Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan yang penuh pengampunan. Ya, ketika kita mengakui dosa kita mau merendahkan diri kita, ya, itulah karya Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa maksimal memberkati kita ketika kita mau mengakui dosa kita. Ketika kita mempunyai kerendahan hati. Itulah sifat yang kalau dibilang kita ingin serupa dengan Kristus, yaitu rendah hati. Ya, bagaimana Tuhan kita belajar dari kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan, memperbaiki, merenovasi bumi ini, ya, menciptakan segala keindahan. Dia yang seharusnya adalah Tuhan yang berkuasa, mau merendahkan dirinya, lahir di kandang domba, lahir menjadi orang yang begitu hina, ya, sampai dia kalau pagi hari ini pun nanti kita memperingati hari kematiannya, dia mau merendahkan diri, dia mau mati untuk dosa-dosa kita. Bagaimana Yehuda tahu dosa-dosanya, dia tidak membela dirinya, tapi dia mengakui dosanya dan Tuhan mengangkat dia. Ya. Dan pelajaran lain yang bisa kita lihat juga adalah ketika di ayat yang ke-1 bahwa Yehuda, ya, dia memisahkan dari keluarganya dan dia tinggal di Kanaan. Ya, satu hal yang bisa kita pelajari adalah ketika kita meninggalkan komunitas yang sehat, pada akhirnya kita pun bisa, bukan kita yang bisa menggarami, ya, tetapi kita yang garamnya terhilang di situ. Ya, kita mau menyelamatkan, tetapi kita sendiri yang terhilang pada akhirnya di situ. Ya, nah, ada satu istilah yang luar biasa dikatakan, vanity is my favorite sin. Artinya apa? Penyangkalan terhadap dosa itu adalah kesukaan dari iblis. Ya, ketika kita sudah ketahuan dosa kita, tapi kita tidak mau mengakui dosa kita masih menjadi sombong. Itulah sebenarnya yang menjadi kesukaan iblis. Coba ketika Yehuda dikatakan dia menyangkal itu semua, tentunya iblis sangat bersuka cita. Bapak Ibu, bicara tentang dosa kesombongan, itu sebenarnya dosa yang paling disukai oleh iblis.
Kita tahu bagaimana Adam dan Hawa, ya, ketika mereka melakukan pelanggaran, ketika Tuhan bertanya, mengapa engkau makan buah itu? Tuhan hanya bertanya, di mana engkau berada? Adam menjawab dengan sombongnya, perempuan yang kau menciptakan itu yang menyebabkannya. Lalu bagaimana respon dari Hawa ketika Adam mengatakan itu? Dia pun membela dirinya. Ular itu yang merayu aku. Ya, ini gambaran betapa sering juga saya, ya, sering mencari kambing hitam. Sekarang sudah salah, ya kan? Malah menyalahkan pasangan hidup kita. Dan demikian juga mungkin pasangan hidup kita membalas kita. Justru dia yang salah, begitu ya. Ini iblis sering sekali bermain di situ, ya. Kalau seperti pelajaran di Pria Sejati dibilang ada celah di daun pintu, ya. Nah, saya minggu-minggu ini juga baca tentang kisah dari Daud, ya. Orang berpikir bahwa dosa yang paling terbesar yang dilakukan Daud itu adalah ketika dia mengambil Batsheba, istri Uria, ya. Dan kita tahu setelah itu kisahnya Daud melakukan eh, pembunuhan berencana, berlapis-lapis dia melakukan dosanya, ya. Nah, tapi kita tahu bagaimana akibatnya itu. Daud menyesal dan dikatakan ada upah dari itu adalah kematian 4 kali lipat. Jadi ada 4 orang yang mati setelah itu. Upah dari kesalahannya itu yaitu matinya anak yang pertama dari hasil hubungan antara Daud dengan Batsheba. Terus kemudian ada kematian Salomo dan ada beberapa kematian lagi. Tetapi sebenarnya dosa yang paling terbesar dalam sejarah yang dilakukan oleh Daud sebenarnya bukan dia mengambil Batsheba, tetapi ketika dia menyombongkan diri, ketika dia menghitung pasukannya sebelum berperang. Dan itulah dikatakan bahwa dia menyesal pun dibilang, aku sangat menyesal karena aku menyombongkan dirinya. Dan kita tahu bahwa akibat dari kesombongan Daud itu 70.000 orang yang meninggal. Ketika dia melakukan perselingkuhan hanya 4 orang, tapi ketika dia menyombongkan dirinya, ya kita tahu bagaimana semua orang di situ kena penyakit, ya, yang meninggal itu 70.000 orang. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Mari, ya, Tuhan memberikan keselamatan, jangan menyombongkan diri, harus rendah hati, dan disitulah Tuhan bisa maksimal bekerja buat kita. Itu saja Pak Heri, saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yusya yang sudah men-sharingkan secara detail ayat demi ayat dari perikop ini. Walaupun tadi mungkin ada beberapa kesalahan penyebutan, mungkin itu bukan hal yang krusial, nggak apa-apa. Bukan Efraim dan Naftali, tetapi Efraim dan Manasye, anak Yusuf. Nah, tadi mungkin bukan Salomo yang dimaksud, tapi Absalom. Nah, nggak apa-apa. Itu hanya untuk supaya kita, namanya kan kita kadang bisa lupa. Nah, itu normal manusiawi, nggak apa-apa. Nah, jadi sama seperti yang Pak Yosya tadi katakan, juga ada satu hal, kenapa kisah seperti ini harus dicatat. Nah, bagi orang di luar Kristen, Alkitab itu seringkali diserang karena kisah-kisah seperti ini. Katanya kitab suci. Kok isinya kitab apa? Kisah-kisah yang tidak suci, hal-hal aib. Nah, itu bagi mereka. Tapi berkali-kali saya katakan, inilah firman Tuhan. Kenapa Tuhan tulis, izinkan para penulis itu tulis atas tuntunan Tuhan tentunya. Sekali lagi, untuk menjawab semua kebutuhan manusia sebagai manual booknya manusia supaya bisa hidup benar. Artinya begini, apa yang baik kita contoh, yang tidak baik jadi peringatan untuk kita nggak lakukan. Seperti apa yang dilakukan oleh Onan, terus oleh Yehuda bapaknya. Itu kan hal-hal yang nggak boleh kita contoh kalau hidup kita mau menikmati buah yang benar. Nah, jadi dari semua rangkaian saya tambahkan sedikit saja. Apa yang saya dapat dari kisah ini? Dalam kondisi kita sedang marah, galau, sekali lagi jangan buat statement apapun, apalagi buat keputusan. Ini kan antara Tamar dan Yehuda, karena Tamar marah sebenarnya.
karena Yehuda mengingkari janjinya. Nah, makanya Tamar melakukan sesuatu yang ya memang secara logika manusia itu nggak benar sebenarnya seperti itu. Tapi ini kan pembalasan atas kebohongan Yehuda kepadanya. Dan itu sebuah siasat. Walaupun ya sekali lagi dalam segala sesuatu akhirnya Tuhan turut bekerja seperti Pak Yosia tadi katakan, justru dalam dari Tamar inilah garis keturunan Yesus Kristus. Nah, itulah rahasia ilahi, hak prerogatif Tuhan. Tapi kata kuncinya seperti Pak Yosia tadi katakan, setelah itu kan mereka bertobat, mereka sadar apa yang mereka lakukan itu sebuah kesalahan, dosa tepatnya ya. Karena seperti Pak Yosia tadi kan, dosa adalah dosa, dosa bukan sebuah masalah. Nah, itu pembelajaran yang bisa kita dapat pagi hari ini. Jangan buat statement apapun, apalagi keputusan, kalau lagi marah. Itu akan mendatangkan dosa. Nah, yang kedua yang saya tambahkan, maaf minta waktu sedikit, kita libur kan. Minta waktu sedikit. Ada hal yang perlu ingin saya tambahkan sebagai sebuah pengetahuan. Karena saya sering ditanya gini, Pak, sebenarnya hubungan terputus, coitus interruptus, kalau di bahasa medisnya itu boleh nggak sih sebenarnya menjadi satu cara untuk kami KB? Karena kami kan nggak mau pakai alat, nggak mau minum obat, nggak mau suntik. Nah, kan ada sebagian orang dari kisah inilah diangkat bahwa itu nggak boleh. Nah, dari kata onani kan maaf, muncul juga kata onani kan. Nah, kalau onaninya itu sih jelas dosa, karena itu kan self-service, memuaskan hasrat sendiri dan nggak seperti itu cara yang Tuhan tentukan. Nah, itu jelas dosa kalau onani. Nah, tetapi kalau coitus interruptus tadi, pemahaman saya pribadi, ini perlu digarisbawahi, pemahaman saya pribadi, itu it's okay, nggak salah. Karena gini alasannya, Tuhan kan mematikan onan bukan karena hal fisik yang dia lakukan, yaitu maaf mengeluarkan sperma di luar, bukan. Tapi dia menentang hukum Tuhan yang memerintahkan bahwa seorang adik laki-laki harus membangun keturunan bagi abangnya yang sudah almarhum untuk meneruskan garis keturunan abangnya. Nah, itu yang di mata Tuhan adalah sebuah kejahatan. Bukan ketika dia mengeluarkan, sekali lagi maaf, sperma di luar. Bukan hal itu. Contoh kasus perbandingannya seperti ini. Istri Lot. Kenapa istri Lot jadi tiang garam? Apakah karena dia menoleh ke belakang? Kalau begitu kita nggak boleh menoleh ke belakang sekarang. Karena kalau menoleh ke belakang, kita akan jadi tiang garam. Bukan karena menoleh, tapi hatinya yang terikat kepada hartanya. Padahal firman Tuhan sudah bilang, nggak boleh kamu ingat-ingat hal-hal yang di belakang lagi. Sudah tinggalin semua yang di Sodom dan Gomora itu. Nah, itu saja tambahan pengetahuan yang ingin saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu nanti sebagai pemimpin juga akan ditanya oleh jemaat. Karena saya banyak ditanya dalam hal itu. Karena ada yang berpendapat itu dosa, nggak boleh. Bahkan KB nggak boleh. Nah, ya nggak apa-apa. Ada orang beda pendapat. Tapi makanya saya katakan tadi, saya garis bawahi, ini pemahaman saya dari apa yang saya tahu dari firman Tuhan. Artinya kalau ada jemaat tanya, boleh nggak kami KB dengan cara coitus interruptus, hubungan terputus? Bagi saya, it's okay. Seperti itu. Itu dia tambahan. Dan terima kasih Pak Yosia untuk apa yang disampaikan pagi hari ini. Oke, saya serahkan langsung pada istri saya untuk berdoa. Nanti mungkin Pak Yosia akan tutup dalam doa ya. Oke, Hengki ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami kembali. Untuk kami terus, Bapak, bertekun di dalam firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Yosia yang sudah menyampaikan, memaparkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kau memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang Bapak, hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan Engkau yang memakai Pak Yosia lebih lagi Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa dimanapun Engkau tempatkan beliau Bapak.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap kami pada pagi hari ini yang boleh bersama-sama ikut koram Deo Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Engkau yang akan terus menuntun, memimpin setiap kami seturut dengan rencana dan rancangan-Mu Bapa. Melakukan hal-hal yang memuliakan Engkau, menjadi alat-Mu Tuhan yang Kau pakai Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga bersatu hati, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Mana Engkau tempatkan kami di bangsa ini. Kami mau berdoa Tuhan melepaskan damai sejahtera, melepaskan berkat atas bangsa ini. Engkau yang menilik memperhatikan bangsa kami Indonesia. Hal-hal yang terjadi pada saat ini Tuhan, bahkan rencana-rencana pemilihan di tahun-tahun yang akan datang. Tuhan kami percaya pemerintahan yang sudah ada saat ini itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat juga atas Bapak Presiden beserta pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Untuk tetap hati nurani mereka boleh murni di hadapan-Mu. Melakukannya dengan setia Tuhan. Dan bahkan membawa bangsa ini boleh semakin menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang terkenal di mata dunia. Kami melepaskan berkat atas setiap sumber daya alam yang ada dari bangsa ini Tuhan. Bahkan sumber daya manusianya Bapak. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami pun juga boleh belajar supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa yang sama ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada semua orang ya Bapa. Biarlah kami juga boleh menaruhkan hati kami kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Bagaimana Tuhan boleh menyelamatkan Yehuda yang begitu besar dosanya. Tidak ada dosa yang tidak mampu Engkau ampuni ya Bapa. Berkati kami yang ada di sini pada pagi hari ini. Dan kalau kami juga sebentar akan ke gereja untuk memperingati hari kematian-Mu ya Bapa, kiranya penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.